Rumor Juventus pulangkan Morata ke Atletico. Alvaro Morata berpotensi pergi dari Juventus akhir musim ini. Media Spanyol mengabarkan bahwa Bianconeri enggan mempermanenkan status striker berusia 29 tahun tersebut. Mantan striker Real Madrid dan Chelsea itu telah berada di Juventus selama 2 musim. Itu adalah periode keduanya bersama senior tua setelah dipinjam dari Atletico Madrid. Juventus sebetulnya punya opsi untuk membuat status pinjaman jadi permanen dengan tambahan 35 juta euro. Namun Marca melaporkan bahwa Juve telah memutuskan untuk tidak membayar uang tersebut. Morata telah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, tapi laporan baru-baru ini di Spanyol menunjukkan itu cuma opsi cadangan. Barcelona sedang membidik Robert Lewandowski yang sudah menyatakan hengkang dari Bayern Munich di musim panas ini. Morata pertama kali gabung Juve pada periode 2014 hingga 2016. Dia membantu Juventus meraih gelar ganda di Liga dan Coppa Italia berturut-turut. Ia juga mencetak gol dalam kekalahan final Liga Champions 2015 dari Barcelona. Ia kembali ke Real Madrid setelah klausal pembelian kembali diaktifkan. Morata kemudian jadi bagian dari Madrid yang mengalahkan Juve di final Liga Champions 2017. Morata kemudian membela Chelsea sebelum ke Atletico. Morata sejauh ini sudah tampil 185 dengan seragam Juventus. Ada 59 gol dan 39 assist yang dibuat. Bernardeschi tinggalkan Juventus akhir musim ini. Federico Bernardeschi akan meninggalkan Juventus di akhir musim ini. Tak ada kesepakatan kontrak baru antara pemain 28 tahun itu dengan Bianconeri. Dilaporkan Football Italia, Bernardeschi sebetulnya berharap bisa memperpanjang masa baktinya di Turin yang akan habis pada 30 Juni nanti. Meski begitu, Juventus mengambil sikap bertolak belakang. Bernardeschi diberitahu oleh Juventus bahwa dirinya tak lagi jadi bagian dari rencana klub ke depannya. Setelah diskusi yang panjang, kesepakatan untuk berpisah pun diambil, mengakhiri kerjasama yang sudah terjalin sejak 2017. Bernardeschi diboyong Juventus dari Fiorentina seharga 40 juta euro. Selama 5 musim, ia sudah tampil 182 kali, mencetak 12 gol dan 24 assist. Secara statistik, jumlah tersebut kalah mentereng dibandingkan apa yang ia lakukan di Fiorentina pada 2014 sampai 2017. Saat itu, ia bisa membukukan 23 gol dan 12 assist dalam 93 laga saja. Namun torehan gelar yang diraih bersama Juventus tentu lebih banyak. Bernardeschi punya koleksi 3 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 1 Piala Super Italia selama membela si Nyonya Tua. Penampilannya bersama Bianconeri juga mengantarkannya ikut ke Euro 2020 bersama timnas Italia dan berhasil jadi juara. Perubahan ketajaman Bernardeschi saat di Fiorentina dan Juventus dinilai dari perbedaan situasi di lapangan. Selama bermain untuk La Viola, ia lebih banyak bermain sebagai winger kiri. Ia rutin jadi starter dan dipercaya mengambil bola mati. Sementara di Juventus, Bernardeschi lebih sering bermain di sisi baliknya, serta tak selalu menjadi pilihan utama. Ia juga harus mengantre untuk jadi eksekutor bola mati di tengah banyaknya pemain yang mumpuni dalam tugas tersebut. Juventus di London, tak hanya bertemu Arsenal tapi juga Chelsea dan West Ham. Direktur Juventus Federico Cherubini berkunjung ke London dengan agenda yang cukup padat. Ia diketahui tidak hanya bertemu Arsenal untuk mendiskusikan transfer pemain di musim panas ini. Juventus langsung memandang ke depan begitu Massimiliano Allegri mengunci satu tempat di 4 besar klasmen Serie A. Jajaran direksi pun sibuk merencanakan pembelian pemain baru guna menambah kekuatan skuad Juventus. Cherubini terbang ke London untuk menemui perwakilan Arsenal. Seperti yang dilaporkan Tuttosport belum lama ini, Juventus hendak merekrut Gabriel Magalhaes dan Thomas Partey dari Emirates Stadium. Proses negosiasi yang diyakini bakal berlangsung sulit, namun Juventus tidak datang dengan tangan kosong dan sudah menyiapkan Arthur Melo serta Weston McKennie untuk mempermulus negosiasi. Bertemu Chelsea, ternyata agenda Cherubini berkunjung ke London tak hanya untuk berdiskusi dengan Arsenal semata. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebutkan kalau Juventus juga bertatap muka dengan perwakilan Chelsea. Sektor tengah memang jadi masalah utama di Juventus di musim 2021-2022 dan mereka berniat menambahkan kekuatan di sana. Pertemuan dengan Chelsea bertujuan untuk mengetahui ketersediaan Jorginho. Jorginho terikat kontrak dengan Chelsea hingga tahun 2023. Sejauh ini, obrolan untuk kontrak baru belum dimulai. Ada kemungkinan Juventus bakal mengangkat Jorginho dan Paul Pogba jika Arthur dan McKennie pergi di musim panas ini. Temui West Ham. Selain Chelsea, Juventus juga dikabarkan menemui pihak West Ham.
Juventus tidak tertarik merekrut pemain dari tim berjuluk The Hammers tersebut. Seperti laporan Total Sport, pertemuan ini bertujuan untuk membahas masa depan Moise Kean. Juventus merekrut Kean dengan status pinjaman dari Everton, namun mereka punya kewajiban membeli pada akhir musim ini seperti yang tercantum dalam kesepakatan peminjaman. Sayangnya penampilan Kean musim ini jauh di bawah harapan. Oleh sebab itu, klub berjuluk Bianconeri tersebut berniat menjualnya ke klub Premier League lain termasuk West Ham. Perlu diketahui bahwa Juventus meminjam Kean seharga 7 juta euro ditambah kewajiban membeli dengan total nilai 31 juta euro. Mengingat penampilan Kean di bawah harapan, Juventus mungkin tak akan menjualnya dengan harga segitu. Alessandro Bastoni dipercaya jadi suksesor Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini akan meninggalkan Juventus ketika musim 2021-2022 telah berakhir. Chiellini juga bakal mengakhiri masa baktinya bersama timnas Italia pada Juni mendatang. Chiellini pun menunjuk Alessandro Bastoni sebagai suksesornya di skuad Gli-Azzurri. Chiellini percaya kehadiran Bastoni akan membuat para penggemar Gli-Azzurri bisa melupakannya dengan cepat. Ketika Andrea Pirlo pensiun, semua orang panik karena tidak ada pemain yang memiliki karakteristik sepertinya dan kami harus membangun tim baru. Jelas hal ini dilansir dari Football 5 Star dari laman Football Italia. Bastoni memang tidak memiliki karakteristik serupa dengan saya, tapi para penggemar bisa tidur dengan nyaman karena dia akan mengawali lini pertahanan tim nasional. Dia tidak akan diingat sebagai Chiellini yang baru, tapi sebagai Alessandro Bastoni, katanya menambahkan. Bastoni tentu bangga karena dipercaya Chiellini sebagai suksesornya di level internasional. Melalui laman Instagram pribadinya, Bastoni mengucapkan terima kasih pada Chiellini. Bastoni sendiri telah jadi anggota skuad Gli-Azzurri semenjak 2020. Pemain berusia 23 tahun tersebut kini telah mengoleksi 11 caps di level internasional. Setelah Chiellini gantung sepatu, Bastoni akan bersaing dengan Francesco Acerbi, Gianluca Mancini dan Rafael Toloi untuk jadi tandem Leonardo Bonucci. Bastoni menunjukkan penampilan gemilang bersama Inter Milan. Sepanjang musim 2021-2022, ia dipercaya tampil 43 kali di semua kompetisi dan mampu menyumbang 1 gol serta 3 assist.